Ya, selamat pagi Bu Eka. Pagi Ya, Pak. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Pak. Ya, luar biasa. Saya melihat Ibu hari ini sangat ceria ya. Terima kasih Pak. Iya. Ibu, beberapa waktu yang akan datang, Ibu akan melakukan pembelajaran yang akan disupervisi. Nah, bagaimana persiapannya Ibu? Alhamdulillah sudah aman Pak dan sudah siap untuk disupervisi. Iya, baik. Namun demikian, izinkan saya untuk mengingatkan kembali bahwa dalam melakukan pembelajaran, Ibu harus menyiapkan perangkat pembelajaran, baik itu RPP-nya, LKPD, media pembelajarannya, maupun asesmennya. Ya, Ibu? Iya Pak. Iya, baik. Ya, hari ini Ibu, saya dengan Ibu ingin membuat kesepakatan terkait pengembangan yang akan Ibu lakukan untuk yang nantinya akan diobservasi. Saya Bu? Bisa Pak. Ya. Ibu Eka ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Oke, saya dalam pembelajaran ini Pak menggunakan pendekatan berdiferensiasi dan model problem based learning Pak atau PBL. Jadi nanti silakan Bapak mengamatinya ya. Wah, menarik sekali tuh. Iya. Lalu bagian mana yang ingin untuk saya amati dari pembelajaran Ibu? Oke, kalau lebih fokusnya lagi Pak, saya ingin Bapak mengamati sintak dalam model pembelajaran PBL ini Pak. Jadi nanti Bapak amati sintaknya apakah memang sudah seperti itu atau belum Pak ya. Ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana penilaiannya dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, terutama pada model pembelajaran tersebut? Oke, kalau menurut saya dalam pembelajaran PBL ini kan saya belum terlalu memahami ya Pak ya. Jadi nanti saya ingin Bapak lebih fokus lagi memang apakah sudah sesuai dengan sintak-sintaknya atau memang belum sesuai, karena saya sendiri juga belum terlalu mengerti Pak bagaimana sintak dari PBL itu sendiri Pak. Ya. Nah, terus kalau begitu apa harapan dari Ibu Eka terhadap observasi yang akan kita lakukan ini? Oke, saya berharap setelah kita melakukan observasi ini, saya bisa tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana itu sintak PBL yang benar, dan saya juga berharap saya bisa menerapkannya dengan baik ketika proses pembelajaran Pak. Oke, ya Ibu, kalau begitu Ibu sudah siap untuk melakukan observasi ya? Iya Pak, siap. Ya, saya ucapkan selamat untuk melakukan pembelajaran. Ibu jangan merasa tertekan untuk saya amati, lakukan seperti biasa yang Ibu lakukan. Ya, terima kasih Bu Eka ya, selamat mengajar. Terima kasih banyak Pak. Ya. Udah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, coba kalian berdiri dulu. Kita lihat tinggal kita, masihkah ada sampah yang berserakan? Alat tulisnya sudah siap atau belum? Sudah disiapkan semuanya ya? Sudah ada sampah, sudah siap untuk belajar, silakan duduk kembali. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama ya, agar kita dilancarkan dalam pembelajaran hari ini. Kedua kelasnya silakan pimpin doa. Teman-teman, kita belajar berdoa menurut agama dan keyakinan. Doa selesai. Kita akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, bagus ya. Hadir semuanya. Sebelum Ibu
belajar ini, Ibu akan menanyakan pelajaran yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita mau belajar materi tentang apa? Manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Nah, yang ada kaitannya dengan materi ini adalah manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Hari ini adalah mengenai tentang aktivitas manusia memenuhi kebutuhannya. Boleh? Oke, jadi karena minggu lalu kita belajar tentang manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral, masih ingat kan manusia yang makhluk ekonomi yang bermoral itu seperti apa? Nah, jadi manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral adalah manusia yang memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik, ya. Nah, karena kita berbicara tentang kebutuhan, hari ini kita berbicara mengenai aktivitas memenuhi kebutuhan. Sebenarnya aktivitas manusia memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan definisi kebutuhan melalui diskusi dan pembicaraan masalah yang tepat. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan melalui diskusi dan pembicaraan masalah yang tepat. Sekarang Ibu akan tanyakan ke kalian. Sudah tahu apa itu kebutuhan? Apa yang kalian butuhkan saat ini? Yang kalian butuhkan saat ini apa? Oke. Adakah salah satu di antara gambar ini yang kalian butuhkan? Apa? Mobil. Apa lagi? Uang. Apa lagi? Makanan. Perhiasan. Laptop dan handphone. Nah, Ibu tanya lagi sekarang. Kira-kira di antara sebenarnya kebutuhan banyak ya, banyak sekali karena memang kebutuhan manusia itu banyak sekali. Kira-kira di antara kebutuhan yang ada di depan ini, mana yang harus segera terpenuhi? Apa? Makanan. Kenapa harus segera dipenuhi? Kalau nggak makan kenapa? Mati. Sakit, ya kan? Jadi kebutuhan itu adalah jadi kebutuhan itu harus segera dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi maka akan terjadi sesuatu pada diri kita. Nah, setelah yang kalian bilang di sini apa yang dibutuhkan adalah makanan, makanya Ibu akan membuat lagi membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau kebutuhan itu tidak bisa ditunda. Kalau keinginan masih bisa ditunda. Sudah paham? Jadi sudah bisa membedakan mana yang benar-benar kalian butuhkan dan mana yang hanya kalian inginkan. Sudah ya? Ya, ibarat kalian sudah bisa membedakan mana yang benar-benar memang kalian butuhkan dan mana yang benar-benar yang hanya menjadi keinginan kalian. Jadi kebutuhan itu adalah kebutuhan hidup manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan ini bisa bersifat fisik, jasmani maupun non fisik dan rohani. Jadi kebutuhan itu memang benar-benar kalian butuhkan, bukan hanya semata-mata hanya kalian pengen baru hanya keinginan yang hanya lihat temannya baru kalian pengen, tapi betul-betul tidak dibutuhkan oleh kalian sama sekali. Selanjutnya jenis-jenis kebutuhan. Nah, jenis-jenis kebutuhan ini ada banyak sekali ya. Yang pertama itu ada kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Kebutuhan menurut tingkat kepentingannya dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama kebutuhan primer. Pangan, sandang, papan. Biasanya sandang, pangan, papan. Begitu ya, bisa dibolak-balik. Itu artinya makanan, pakaian, dan rumah harus segera dipenuhi, tidak bisa ditunda. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder akan terpenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi.
Kalian boleh beli TV, yang penting sudah pakai baju, sudah makan, sudah ada rumah. Jangan nanti beli TV nggak pakai baju. Selanjutnya kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi apabila kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Nah, kebutuhan tersier itu seperti mobil, bisa dilihat gambarnya ya. Perhiasan, dia adalah bisa kebutuhan yang berjangka panjang, bisa digunakan untuk investasi juga. Nah, ini adalah kebutuhan menurut tingkat kepentingannya. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu contohnya seperti berobat. Orang sakit itu memang harus segera diobati, nggak bisa ditunda. Jadi kebutuhan yang sekarang. Kebutuhan masa yang akan datang akan dipenuhi di masa yang akan datang bila kita sudah mampu. Kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak itu apabila terjadi bencana di situasi yang terdesak, maka akan ada namanya kebutuhan. Misalnya yang kita butuhkan di saat ada bencana itu makanan, pakaian, dan perlengkapan obat-obatan lainnya. Sementara kebutuhan sepanjang masa adalah pendidikan. Itu adalah kebutuhan yang kita butuhkan sepanjang masa. Walaupun kita dari sekolah, kan pendidikan tidak hanya didapat melalui jalur sekolah. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada jasmani, ada juga rohani. Nah, kebutuhan berdasarkan sifatnya, jasmani ini untuk tubuhnya kita, yang rohani itu apa? Ya, jadi kalau misalnya yang jasmani kita makan, obat, minum obat, pakaian, itu masih termasuk jasmani. Kalau yang rohani itu untuk kayak ketenangannya kita, misalnya di sini kayak ibadah, rekreasi, refreshing, healing, dan hilang, ya. Jadi seperti itu. Itu berdasarkan sifatnya ya, ada jasmani dan juga rohani. Selanjutnya kebutuhan berdasarkan subjeknya, itu adalah kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kalau individu ini biasanya bukan fasilitas-fasilitas umum. Yang kelompok ini bisa disebut juga dengan kebutuhan yang bisa digunakan untuk fasilitas umum seperti jalan, tempat ibadah, di situ ada ambulan. Ambulan itu nggak bisa untuk pribadi ya, karena dia fasilitas umum. Misalnya baju, mobil pribadi, boleh untuk individu ya. Oke, selanjutnya, nah karena kebutuhan ini setiap orang pasti berbeda-beda. Kenapa sampai kebutuhan berbeda-beda? Ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada jenis kelamin, jelas. Antara perempuan dan laki-laki kebutuhannya pasti beda. Ada tingkat pendidikan. Kalau tingkat pendidikan ini yang kebutuhan pasti berbeda. Dari saya, dari pelajarannya aja kalian sudah nggak membutuhkan 1+1 kan? Ya, dari seragamnya aja nggak butuh seragam TK lagi kalau sudah SMP, ya kan? Nah, selanjutnya lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal ini biasanya membedakan. Yang tinggal di daerah pesisir dengan yang tinggal di daerah pegunungan pasti berbeda kebutuhannya. Yang di pegunungan sana membutuhkan kain yang tebal-tebal. Jadi pesisir mungkin butuh kain yang tipis-tipis karena panas dekat pantai, yang di pegunungan dingin dan lain-lain. Jadi lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi kebutuhan. Kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kalau sekarang mau kirim surat nggak butuh kertas, butuhnya apa? Bisa data, HP, ya kan? Jadi kemajuan ilmu teknologi juga mempengaruhi kebutuhan. Setelah itu pendapatan. Pendapatan ini adalah misalnya gaji. Orang yang bergaji 100.000 dengan orang yang bergaji 1 juta pasti beda kebutuhannya. Yang 100.000 belinya beras 1 kilo, gula setengah, roma, energen. Yang 1 juta beras 1 karung, apalagi ayam, yang ini ya, yang lebih banyak lagi. Selanjutnya status sosial. Status sosial mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Dimana kalau misalnya seorang siswa dengan guru, pokoknya status sosial ini sangat mempengaruhi sekali perbedaan kebutuhan. Selanjutnya selera. Selera nggak bisa di ini ya,
Karena seleranya orang itu pasti beda-beda. Ada yang suka makan manis, ada yang suka makan asin. Ya, seleranya orang kan beda-beda. Selanjutnya adat istiadat. Nah, setiap di Indonesia ini banyak sekali suku-suku dan adat istiadatnya, jadi memiliki kebutuhan masing-masing. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu di sini punya satu masalah. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalahnya, silakan kalian bergabung dengan kelompok yang telah kita sesuaikan dengan hasil asesmen yang pernah kita buat lalu. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya kalian dulu ya. Oke, sudah. Ayo. Esti di mana? Udah ya, sudah bergabung dengan kelompoknya. Sudah kita buat sama minggu lalu ya. Oke. Nah, ini ada LKPD. Di LKPD-nya sini ada masalah yang harus kalian ucapkan. Kan kalian sudah belajar tentang macam-macam kebutuhan yang dijelaskan tadi. Nah, masalahnya itu adalah kita akan membantu Bima. Ya? Dibacakan ya? Oke. Jadi, kerjakanlah tugas berikut dengan diskusi dengan kelompokmu. Liburan telah usai. Bima dan keluarga kembali lagi ke rumah setelah berlibur dari rumah kakek neneknya yang ada di desa. Selama berlibur, Bima berkunjung ke sanak saudaranya yang berada di desa. Tidak sedikit saudara-saudaranya yang memberikan uang atau pesangon. Begitu juga dengan nenek dan kakeknya. Setelah berlibur, Bima ingin memakai pesangon yang didapatkannya untuk membeli PS, mainan, dan kue ulang tahun, dan masih banyak keinginan lainnya. Bima tidak menyadari bahwa ada kebutuhan yang lebih penting dibanding keinginannya. Ayo bantu Bima untuk memberikan tanda checklist pada tabel sesuai dengan jenis kebutuhan agar Bima bisa mendahulukan kebutuhan dibanding keinginannya. Nah, ini tabel di bawah ini ya. Lihat ya. Setelah ada masalah di atas ini, mari kita bantu Bima. Kita checklistkan. Kira-kira ini kebutuhan di bawah ini termasuk kebutuhan yang memang harus segera dipenuhi atau kebutuhan yang masih bisa ditunda, ya. Nanti di belakang belakangnya ini akan ada ininya ya, akan ada tandanya ya. Jadi nanti di belakang ini silakan kalian tulis. Misalnya nomor 1, Bima butuh mobil. Kita kasih tahu nanti ke Bima. Bim, ternyata ini mobil ini kalau menurut tingkat kepentingannya dia ini kebutuhan apa kalau mobil? Tersier. Checklist di tersier. Menurut waktu pemenuhannya dipenuhi sekarang atau masa yang akan datang? Karena bisa ditunda. Menurut sifatnya jasmani atau rohani? Jasmani, central. Menurut jenisnya individu atau kelompok? Individu, central, individu ya. Jadi nanti berdasarkan tabel yang kalian buat, Bima bisa mengerti bahwa mana kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan mana kebutuhan yang
bisa ditunda ya. Boleh? Boleh. Ayo, mari kita bantu Bima ya. Ya. Silakan dikerjakan. Kalau masih ada yang yang perlu ditanyakan, nanti tanyakan ke ibu ya. Ya. Jadi nanti mobilnya ini ada 10 ya, ada 10 ke keinginan Bima atau kebutuhan. Ini kan ada yang hanya keinginan, ada juga yang hanya kebutuhan. Kalian pilih yang mana ya. Ya. Diskusikan ya dengan teman-temannya ya. Nanti ya, sudah jelas. Jadi kamu ini kan lagi kira-kira lah ya, itu yang sepatu itu ketinggalan apa gitu ya. Menurut Bima ya, karena Bima kan mau sekolah, jadi kira-kira sepatu itu ada kesulitan kelompok 3. Kerjakan sama-sama ya.
Oke, ya sudah. Yang sudah kelompok satu ini. Iya, pas sekolah juga termasuk kepentingannya Bima atau tidak? Kan Bima mau sekolah lagi, ya kan? Jadi bisa di ini. Bima kira-kira Bima lebih butuh tahu sekolah atau ulang tahun gitu. Sekolah ya. Oke, sudah semuanya? Sudah? Kalau sudah, Ibu akan silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan teman-temannya kalian ya. Jadi silakan presentasikan ke depan, nanti hasilnya bagaimana. Oke, kita mulai lagi dari kelompok satu dulu ya. Oke, silakan kelompok satu maju di depan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ayo kelompok satu perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan berpresentasi. Itu kenalkan anggota kami, yaitu saya, Ibu Andika, Firana Julianti, Anissa Ajeng Widiatuti, Ketut Arya Widura, dan Kaya Yudhistira. Menurut diskusi kami, kebutuhan mobil tingkat kepentingannya yaitu sekunder. Waktu pemenuhannya yaitu masa yang akan datang karena dapat ditunda. Sifatnya jasmani, subjeknya individu. Kebutuhan kedua yaitu makanan sehat, tingkat kepentingannya primer. Waktu pemenuhannya sekarang. Sifatnya jasmani, subjeknya individu. Kebutuhan PS, tingkat kepentingannya tersier. Waktu pemenuhannya masa yang akan datang. Sifatnya jasmani, subjeknya individu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Apakah pertanyaan untuk kelompok satu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kelompok satu, terima kasih kelompok satu. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 sudah siap? Silakan maju ke depan kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, kebutuhan HP, tingkat kepentingannya yaitu tersier. Waktu pemenuhannya masa yang akan datang, sifatnya jasmani, subjeknya individu. Kebutuhan sepatu, tingkat kepentingan sekunder.
Waktu pemenuhannya sekarang sifatnya jasmani, subjeknya individu. Kebutuhan tas sekolah, tingkat kepentingan sekunder, waktu pemenuhannya sekarang sifatnya jasmani dan subjeknya individu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 2, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan kembali ke tempatnya. Kalau ada yang ingin bertanya ditanyakan ya. Nanti akan dijawab oleh kelompok yang memaparkan di depan. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi. Jangan malu-malu ya kelompok 3 ya. Bagi baru tingkat kepentingannya yaitu primer. Waktu kebutuhannya yaitu masa yang akan datang. Sifatnya jasmani, subjeknya individu. Tahun. Tingkat kepentingannya bisa waktu untuk pemenuhannya masa yang akan datang. Sifatnya jasmani, subjeknya individu. Apakah dari kelompok ada yang bertanya? Apakah dari kelompok lain ada yang bertanya? Oh ada dari kelompok 2. Oke, ya pertanyaan atau? Ya, oke silakan. Pertanyaan adalah baju baru itu harusnya tersier bukan primer. Oke, baju baru itu harusnya tersier bukan primer. Jadi baju baru itu tersier atau primer? Tersier ya, karena baju baru. Jadi nanti berbagi lagi ke kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalau tidak ada pertanyaan silakan. Oke, mari silakan selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Oke, kita bisa Ayo, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tabel berikut. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri. Saya Danu. Gizon dan Dimas. Belum malu ya kelompok 4 ya. Oke, ayo. Kebutuhan yang pertama keinginan, tingkat kepentingan tersier, waktu pemenuhannya masa yang akan datang, sifatnya jasmani, subjeknya individu. Yang kedua seragam sekolah, tingkat kepentingan kepentingannya sekunder, waktu pemenuhannya sekarang, sifatnya jasmani, subjeknya individu. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada, kita beri tepuk tangan kelompok 4. Oke, jadi sekarang sudah tahu ya mana itu kebutuhan yang benar-benar memang harus dipenuhi dan mana kebutuhan yang masih bisa ditunda atau hanya keinginan-keinginan kalian saja.
kalau kita lihat lagi kebutuhan apa keinginan kita itu banyak sekali ya. Kalau orang kita biasanya pengen mobil lah, pengen naik pesawat lah, pengen ini. Padahal sekalinya pun kita tidak memenuhi keinginan itu, tidak akan terjadi apa-apa dalam dirinya kita. Nah kalau kebutuhan, misalnya kita butuh makan, kalau kita nggak makan pasti akan terjadi pada dirinya kita. Salah satunya misalnya sakit, kelaparan, ya kan? Jadi kebutuhan itu kalau tidak dipenuhi akan terjadi sesuatu pada dirinya kita. Ya, tapi kalau keinginan dia tidak dipenuhi tidak jadi masalah. Oke, setelah ini Ibu akan memberikan asesmen ya, tes pengetahuan untuk kalian. Sudah ada pertanyaan kan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tes. Silakan isi sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari ya. Ini untuk mengukur bagaimana kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu berikan. Kerjanya masing-masing ya. Karena ini akan mengukur kemampuan pengetahuannya kalian. Silakan dikerjakan masing-masing. Oke, kalau sudah mari dikumpul. Sudah semuanya. Oke, mari kita buat kesimpulan bersama-sama ya. Semuanya bantu Ibu untuk membuat kesimpulan pada hari ini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari bagaimana itu macam-macam kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus segera dipenuhi ya. Apabila tidak terpenuhi akan terjadi sesuatu pada dengan dirinya kita. Nah, jenis-jenis kebutuhan itu ada apa saja? Yang pertama tadi menurut tingkat kepentingannya ada apa? Kalau waktu pemenuhannya ada menurut sifatnya ada apa? Menurut subjeknya Nah, sekarang jenis-jenis kebutuhan manusia yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama itu ada apa tadi? Yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama ada jenis kelamin. Setelah itu ada apa lagi?
lingkungan tempat tinggal, ada apa lagi? Tingkat pendidikan. Setelah itu kemajuan pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya selanjutnya lagi selera dan adat istiadat. Nah, itulah materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Kira-kira kalian senang nggak belajar pada hari ini? Senang sekali? Senang sekali. Ibu ada satu instrumen lagi, yaitu tentang instrumen remaja pembelajaran. Jadi nanti kalian isi ya perasaannya kalian selama mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nanti akan jadi acuannya Ibu untuk pembelajaran kedepannya lagi ya. Oke? Ya, menurut perasaannya kalian, otoritas pengetahuan ini sekarang tes perasaannya kalian ya. Ya, silakan diisi berdasarkan perasaannya kalian selama mengikuti pelajarannya Ibu ya. Untuk yang di bawahnya itu ada emot, itu menggambarkan perasaannya kalian. Bagaimana selama mengikuti pelajaran, silakan dicontreng. Ada yang emot senang, sedih, apalagi nangis, penasaran, dan lain-lain ya. Oke, ada yang sudah? Sudah? Gampang kan? Ini hanya perasaannya kalian. Iya. Nah. Apa yang ingin pelajari itu? Perasaannya Dimas kan? Dimas bersemangat jika mengikuti pelajaran hari ini. Sudah sebelum? Ini boleh lihat dari tadi ini semuanya senang sekali ya. Mudah-mudahan pelajaran-pelajaran berikutnya seperti ini ya. Jadi sebelum Ibu akhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan berbicara tentang interaksi antar wilayah ya. Kita akan pelajari tentang interaksi antar wilayah di pertemuan selanjutnya. Senang hari ini? Oke, jadi sebelum itu ketua kelas kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ya. Silakan ketua kelas pembelajarannya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Oke, kita jaga kesehatan ya. Semangat untuk belajarnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Bapak Madi selaku pengajar praktik dan Ibu Eka selaku orang yang saya observasi ya, Ibu Eka. Ya, pada kesempatan ini kita bertemu lagi sebagaimana rencana kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Adalah tindak lanjut dari observasi dan pra yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Sebelum kita lanjut, ada penyampaian dari Pak Muhadi mungkin. Silakan Bapak. Oke. Terima kasih Pak
tunjukkan pada kami terkait kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan ini sebenarnya adalah rangkaian daripada aktivitas akademik sebagai bagian daripada program pendidikan guru penggerak yang dilakukan dalam hal ini Pak Moko tentunya saja. Dan itu mungkin sudah diawali dengan kegiatan menyusun PP, kemudian sampai dipraktekkan menjadi pelaksanaan observasi. Namun tentu sebelumnya kan ada plannya gitu. Dan ini hari ini kita akan kegiatan pelengkapannya, yaitu pasca, karena itu adalah bagian daripada kegiatan supervisi akademik. Ada pra, ada obser, ada pasca. Dan diharapkan di pasca ini, karena ini bagian daripada pendidikan guru penggerak, paskanya ini berbasis coaching. Jadi statusnya nanti Pak Moko dengan Ibu Eka ini adalah sebagai mitra, saling menguatkan, saling membantu, gitu loh. Tidak saling menggurui satu dengan yang lain. Dan ini nanti yang lebih banyak digali itu adalah pengembangan yang ada yang dilakukan di EK selama ini, mungkin pengelolaan kelas, gitu kan, terus ya bisa jadi terus pengelolaan metodologi dan segalanya. Jadi ininya seperti itu. Yang jelas saya hanya ini di sini hanya sebagai pengamat. Dan nanti sebentar di akhir saya baru memberikan umpan balik setelah selesai ini terkait kegiatan pasca observasi berbasis coaching yang merupakan bagian pendidikan guru penggerak. Jadi ininya itu, saya hanya sebagai pengamat sekaligus hari ini juga saya menilai gitu kan sejauh mana coaching itu berpengaruh sekali terhadap berperan di dalam obser ini, gitu kan. Dari pasca obser ini dalam mendialog, dalam memberikan penguatan kepada teman sejawat. Jadi itu saja. Nanti barangkali saya kuatkan lagi di umpan balik terakhir. Nah sekarang silahkan Pak Moko lanjutkan kegiatan ini. Silahkan Pak Moko. Ya, baik, terima kasih Bu Muhadi atas arahan yang telah diberikan. Ya, Ibu Eka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, ya alhamdulillah. Ya, terkait dengan observasi yang telah dilakukan waktu lalu, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu Eka setelah melakukan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran, saya merasa senang ya Pak dan lega karena saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan modul yang telah saya buat dan merasa senang. Iya, alhamdulillah dalam gitu ya Bu. Lalu bagaimana dengan pengembangan kompetensi yang kemarin kita sepakati untuk fokus pengembangan Ibu? Apakah dari pengembangan yang kita sepakati kemarin Ibu merasakan sesuatu, apakah sudah baik, sesuai rencana atau bagaimana? Silakan. Berdasarkan kesepakatan yang kita buat lalu itu Pak dari pengembangan yang ini saya sudah merasa ada sedikit perubahan ya Pak ya. Jadi proses pembelajaran itu sendiri menggunakan pembelajaran PDL ini Pak, di sintak-sintak yang Sintak yang sudah disusun. iya, sintak yang sudah disusun sudah lebih bagus lagi Pak dibanding yang sebelumnya. Ya, jadi Bu santai saja. Ibu, sintaknya itu kan kemarin menjadi fokus pengembangan. Dari perasaan Ibu, sintak yang Ibu lakukan bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum gitu? Kalau untuk saya, sintak yang saya lakukan sudah sesuai dengan yang saya ini ya Pak, saya pahami ya Pak ya, saya tahu. Jadi saya sudah tuangkan dalam modul dan sudah saya lakukan Pak semuanya. Iya, baik. Ya Ibu, apa yang Ibu lakukan sudah sangat baik dan apa yang Ibu lakukan ini sudah sangat sesuai. Boleh saya menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan? Boleh sekali Pak, silahkan. Ya, terima kasih Bu ya. Ini mohon maaf sebelumnya. Yang saya amati dari apa yang Ibu sudah lakukan secara keseluruhan sudah sangat baik. Semua tahapan-tahapan dalam pembelajaran Ibu sudah lakukan. Dalam fokus pengembangan yang Ibu ingin kembangkan di kompetensinya itu sudah sangat terlihat runut sesuai dengan apa yang sudah dituangkan di RPP. Nah, namun dalam bagian yang sintak kelima dalam menganalisis dan mengevaluasi, saya melihat perlu adanya
penguatan kepada peserta didik ini dalam hal ini berkaitan dengan kesimpulannya, Ibu. Di sini belum terlihat Ibu melakukan mengajak anak-anak untuk menyimpulkan itu, ya. Ini perlu untuk dilakukan agar anak-anak itu dapat bersama-sama, ya Ibu, jadi membantu anak-anak supaya dapat menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan, ya. Kemudian pada bagian pertama itu kalau yang sudah dituliskan di RPP kan ada video ya, yang mungkin karena kelupaan jadi tidak sempat ditampilkan. Nah, ini termasuk dalam sintak juga itu, Bu. Sintaknya jadi yang pertama orientasinya ya, peserta didik pada masalah itu yang belum terlihat itu. Nah, jadi nanti supaya Ibu lebih memperhatikan kembali apa yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajarannya. Ya. Dari saya cuman itu saja untuk umpan baliknya. Yang berkaitan dengan yang ke depan yang Ibu ingin kembangkan, bagaimana? Apakah ada lagi yang ingin Ibu kembangkan? Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak untuk masukan dan berbaliknya. Untuk kedepannya saya mungkin akan lebih banyak belajar lagi. Saya akan menonton video-video strategi pembelajaran yang lainnya agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa sesuai dengan yang telah saya buat. Setelah itu mungkin saya harus lebih memperhatikan lagi apa yang telah saya buat, dan itu maka yang harus saya lakukan di dalam kelas ya Pak ya. Ada enggak pengembangan yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Seperti kan kemarin kan tentang sintak dari PBL, mungkin ada yang lain, mungkin dari pendekatan berdiferensiasi atau mungkin kontekstual atau apa? Ada Pak, ini misalnya karena saya melihat kemarin pembelajarannya saya kan menggunakan PBL, saya melihat ada beberapa siswa yang memang agak jenuh, mungkin kurang memperhatikan materi juga. Jadi mungkin untuk kedepannya saya ingin mempelajari tentang pendekatan berdiferensiasi Pak, supaya siswa itu bisa belajar sesuai dengan kemampuannya atau keinginannya, supaya tujuan pembelajaran itu juga tercapai. Oh, iya. Baik Ibu Eka, apa yang sudah kita lakukan harapannya untuk menjadi pembelajaran kita bersama dan ke depan supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Adapun pengembangan yang akan Ibu lakukan ke depan terkait dengan pembelajaran berorganisasi ya Ibu, Iya, Pak. nanti Ibu bisa tuangkan dalam lembar rencana pengembangan dirinya Ibu. Ini lembarnya ya, nanti dituangkan di situ. Kita nanti akan sepakati kembali kapan untuk supervisi berikutnya kan. Untuk rencana pengembangan diri. Ya, seperti itu Ibu. Ya, jadi cuman itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Bu Eka atas waktunya, tetap semangat untuk mengajar. Ya. Ya, terima kasih Pak Muhadi atas kehadirannya. Ada yang perlu sampaikan lagi Pak? Oke, barangkali saya hanya kasih umpan balik saja terkait dengan kegiatan. Jadi inilah namanya bagian daripada supervisi akademik yang mesti dilakukan seorang guru, seorang kepala sekolah dan juga mitra. Gitu. Siapapun bisa seperti ini, dan memang ini yang membedakan supervisi dengan penilaian. Nah, kalau saya sering ngomong Bang, di berbagai tempat ini banyak kadang-kadang orang itu supervisi dikira penilaian, padahal supervisi tidak. Supervisi itu adalah bagaimana penguatan temannya ketika mengajar itu dia lebih baik kembali seperti itu. Hanya saja yang membedakan sekarang dengan supervisi yang dulu itu adalah dengan guru penggerak. Ini saya katakan guru penggerak aja. Itu kalau di guru penggerak itu hasilnya coaching. Kalau yang dulu itu enggak. Ya, kalau enggak ya namanya tidak. Kalau coaching itu kan lebih kepada penggalian kemampuan kompetensi orangnya, bukan kita gurui, bukan memberi nasihat seperti itu. Kalau dulu tidak, memang dua yang terbalik. Nah, jadi hari ini sebenarnya kita itu praktek coaching. Jadi kalau coaching itu lebih pada penggalian. Contoh tadi kalau tidak salah di sintak kelima itu UEK itu katanya Pak Moko perlunya penguatan kepada proses peserta didik terkait kesimpulan ya tadi. Iya. Nah,
Nah, sebenarnya coaching kan teori bertanya saja sebenarnya. Pertanyaannya sebenarnya harusnya begini, harusnya kok ibu tak lihat kemarin kayaknya tidak ada, itu kenapa? Nah itu lebih ke sana. Jadi tidak kita yang memberikan apa ya? Ya seolah-olah kita yang tahu gitu loh. Nah, biasanya kalau tim penilai kan begitu ya, beda kalau tim penilai kan yang tahu. Lah coaching itu tidak seperti itu. Biasanya kesalahpahamannya orang coaching itu di situ saja sebenarnya. Jadi ketika kita meng-coaching orang itu sebenarnya bukan dalam kapasitas mau memberi nasihat atau memberikan, tapi mau menggali kekurangannya, dan kekurangannya suruh menutup dia sendiri. Makanya pertanyaannya sebenarnya hanya persoalan pertanyaan saja sebenarnya. Pertanyaannya kita tidak mestinya Ibu nanti harus begini, bukan begitu. Pertanyaannya tadi kok kemarin itu saya perhatikan Bapak kok Ibu dalam kesimpulan tidak melibatkan lu, kenapa? Nah, saya itu lupa loh. Kira-kira bisa enggak sampai selain itu di solusinya gitu. Nah, jadi lebih ke sana sebenarnya. Jadi walaupun kita tahu tidak boleh kita apa ya, ini masalahnya coaching, tapi memang kadang-kadang susah. Apalagi kalau coaching murid, nggak ngerti itu murid itu. Jadi sebenarnya itu, tapi secara tahapan supervisi memang sudah benar. Seperti ada pra, ada observe, ada pasca. Cuman karena kita hari ini praktek coaching, nah sebenarnya coachingnya itu yang diperhatikan. Lah coaching itu kalau saya melihat hanya teori berbicaranya saja yang mendominasi, jangan sampai kita itu terjebak sebagai seorang konseling. Nah itu saja. Konseling kan memberi solusi toh. Nah itu saja sebenarnya. Nah cuman kadang-kadang kita ini sok lupa, ya kebablasan kadang-kadangnya. Jadi lah ke coaching, ke konseling. Jadi barangkali itu saja. Saya poinnya hanya karena coaching ya, nanti pertanyaannya itu termasuk kita mungkin kalau nanya sama anak, kenapa kamu kok terlambat itu? Saya bantu orang tua tidak bisakah tadi jangan kemudian mestinya kamu begini. Nah, biasanya kan kita kan gitu toh. Nah, kalau coaching nggak gitu, nggak bisakah kamu begini loh, masalahnya saya disuruh ini. Kalau ngomong, nah jadi terus dicari dia sendiri mau solusi gitu. Sebenarnya hanya itu saja yang membedakan antara coaching dengan non coaching. Jadi barangkali itu aja Pak Moko, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Kalau untuk PBL secara tahapan saya rasa Bapak Ibu memahami lah. Pasti masalah ini ya. Nah, jadi lebih bagaimana dikuatkan kalau itu. Terima kasih. Barangkali saya kembalikan sama Pak Moko. Ya, terima kasih banyak Pak Mahdi atas masukannya kepada saya terutama ya. Jadi saya juga berharap ke depan dari masukan ini bisa memperbaiki diri untuk bagaimana memposisikan diri sebagai coach, bukan sebagai konselor. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.